Pernahkah kamu terbangun jam 3 pagi tanpa alasan yang jelas? Tubuhmu masih berat, mata terasa berat, tapi hati terasa seperti ada yang mengetuk. Sunyi hanya suara napasmu yang terdengar, dan entah kenapa, dada terasa hangat, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh langit. Assalamualaikum sahabat ilmu langit. Terima kasih karena kamu sudah memilih video ini. Aku percaya, kamu tidak berada di sini secara kebetulan. Ada alasan mengapa matamu melihat judul ini, dan jari-jarimu mengklik video ini. Karena bisa jadi, malam ini adalah waktunya Allah ingin berbicara denganmu, dengan cara yang lembut, melalui pesan yang sedang kamu dengar sekarang. Banyak orang mengira bangun di jam 3 pagi hanyalah gangguan tidur biasa. Padahal, bagi sebagian orang yang pernah merasakan keajaiban tahajud, waktu itu bukan gangguan, melainkan undangan. Undangan dari Allah, Sang Pemilik Rezeki, Sang Penggenggam segala jalan keluar, untuk berbicara langsung denganmu. Bayangkan ini, saat dunia tenggelam dalam tidur, ketika rumah-rumah sunyi dan jalanan lengang, ada satu hamba yang berdiri di atas sajadah, mengangkat tangannya, menundukkan kepalanya, dan berbisik, "Ya Allah, aku datang. Aku ingin berbicara denganmu." Itulah momen paling indah dalam hidup seorang hamba, saat ia dipilih untuk dipanggil ke hadapannya. Tahajud bukan sekadar salat di malam hari, ia adalah jembatan antara langit dan bumi, antara kesedihan manusia dan kasih sayang Allah. Dan uniknya, jam 3 pagi adalah waktu paling sering Allah turunkan kasih sayangnya dengan cara yang paling lembut dan ajaib. Banyak orang sudah membuktikannya. Ada yang hidupnya penuh hutang bertahun-tahun, tidak tahu lagi harus berbuat apa, tapi setiap malam ia bangun, menangis, lalu bersujud di sepertiga malam. Tak lama kemudian, pintu rezeki terbuka dari arah yang tak pernah ia sangka. Ada yang tiba-tiba dilunasi, ada yang diberi jalan keluar, bahkan ada yang utangnya lunas tanpa tahu bagaimana caranya. Sahabat ilmu langit, mungkin kamu juga sedang berada di posisi yang sama. Hutang menumpuk, pikiran berat, hati gelisah. Setiap hari hanya bisa berharap ada keajaiban datang dari arah yang tidak disangka. Maka percayalah, video ini bukan kebetulan hadir di hadapanmu. Ini adalah cara Allah memanggilmu untuk kembali mengadu hanya kepadanya. Tahajud jam 3 pagi bukan hanya ritual, tapi momentum spiritual. Waktu ketika Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni." Kata-kata itu bukan dongeng. Itu adalah janji langsung dari Sang Pencipta. Dan janji Allah tidak pernah meleset sedikit pun. Namun begini sahabat, tahajud bukan hanya soal berdoa supaya utang lunas. Tahajud adalah bukti bahwa kita mengakui tidak ada daya apapun selain pertolongan Allah. Ketika seseorang sampai pada titik itu, Allah tidak hanya melunasi utangnya, tetapi juga menenangkan jiwanya, membersihkan hatinya, dan memperbaiki rezekinya dari arah yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya. Sekarang coba kamu renungkan sebentar. Pernahkah kamu merasa lelah karena berusaha keras, tapi tetap sulit keluar dari masalah finansial? Mungkin yang kamu butuhkan bukan hanya strategi, tapi kehadiran Allah di setiap usahamu. Karena ketika Allah ikut campur dalam urusanmu, semua yang sulit bisa menjadi mudah. Semua jalan yang buntu bisa terbuka tanpa kamu paksakan. Banyak kisah nyata yang terjadi dari kekuatan tahajud. Seorang ibu rumah tangga di Bandung misalnya, setiap malam ia bangun jam 3 pagi, wudhu, lalu salat 2 rakaat tahajud dan berdoa dengan kalimat sederhana, "Ya Allah, aku punya utang, aku tidak punya daya. Hanya Engkau yang bisa menolong." 2 bulan kemudian, tanpa disangka, orang yang pernah meminjamkan uang padanya datang dan berkata, Anggap saja lunas, saya ikhlas." Air matanya tumpah. Ia sadar, ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah mendengar tangisnya di sepertiga malam. Kisah lain datang dari seorang pengusaha kecil. Usahanya hampir bangkrut, terlilit pinjaman bank, dan tidak tahu harus berbuat apa. Setiap malam ia tahajud menangis tanpa kata. Setelah beberapa minggu, ada seseorang yang tak dikenalnya datang menawarkan kerja sama bisnis yang jujur, menguntungkan, dan menutup semua hutangnya. Ia hanya berkata satu kalimat, Allah tidak pernah ingkar janji. Sahabat ilmu langit, kalau kamu pernah merasakan kesempitan, jangan merasa kecil di hadapan dunia, karena yang besar itu bukan masalahmu tapi Tuhanmu.
Dan jika Allah sudah berkehendak, maka yang mustahil pun bisa menjadi nyata. Namun, ada satu hal yang perlu kamu tahu. Tahajud bukan hanya tentang doa yang dibacakan dengan lisan, tapi tentang hati yang benar-benar berserah. Bukan sekadar membaca bacaan panjang, tapi tentang bagaimana kamu menaruh seluruh harapanmu hanya kepada Allah. Di sanalah letak kekuatan yang membuat langit bergetar dan rezeki terbuka. Ketika kamu bangun di sepertiga malam, jangan terburu-buru. Ambil air wudhu perlahan, rasakan air itu menyentuh kulitmu, seperti sedang membersihkan beban hidup yang kamu bawa. Lalu berdiri di hadapan Allah. Katakan, "Ya Allah, aku tidak kuat tanpa pertolongan-Mu." Kata itu sederhana, tapi dari sanalah keajaiban bermula. Dan tahukah kamu, ada doa pendek yang sering dibaca oleh Nabi saat beliau bangun malam, yang memiliki makna sangat dalam. Doa itu berbunyi, "Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits." Artinya, "Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan." Kalimat ini bukan sekadar doa, tapi seruan jiwa. Saat kamu mengucapkannya setelah tahajud, di waktu yang paling sunyi, di jam 3 pagi yang hanya terdengar detak jantungmu, saat itulah kamu sedang berbicara langsung dengan sang pemilik segala jalan keluar. Banyak yang tidak sadar, doa ini punya kekuatan luar biasa. Karena yang kamu minta bukan sekadar uang, tapi rahmat. Dan ketika rahmat Allah turun, Ia membawa segala hal yang kamu butuhkan, termasuk rezeki, kemudahan, dan jalan keluar dari hutang yang menjerat. Sahabat ilmu langit, jangan remehkan kekuatan jam 3 pagi. Karena di saat semua orang sibuk tidur, langit justru terbuka selebar-lebarnya untuk mereka yang mau mendekat. Dan doa yang keluar dari hati yang tulus di waktu itu tidak akan pernah sia-sia. Maka dari itu, setiap kali kamu terbangun jam 3 pagi, jangan anggap itu gangguan. Itu bisa jadi undangan. Undangan untuk berbicara dengan Tuhanmu. Undangan untuk meminta sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Tulis angka 77 di kolom komentar, sahabat ilmu langit. Sebagai tanda bahwa kamu ingin menyalurkan energi positif dan keyakinan penuh bahwa Allah Maha Mampu mengubah segalanya. Karena sesungguhnya, saat kamu mengetik angka itu, kamu sedang menegaskan pada dirimu sendiri bahwa kamu percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagian pertama ini bukan sekadar kisah, tapi gerbang awal menuju kesadaran bahwa tahajud bukan hanya ibadah malam, melainkan kekuatan tersembunyi yang mampu mengguncang langit. Dan dari sinilah, perjalanan kita akan berlanjut pada pembahasan berikutnya, di mana kita akan menyelami makna mendalam dari doa yang dibaca setelah tahajud, doa yang bisa menjadi jalan terbukanya rezeki dan pelunasan utang tanpa disangka. Karena tahajud bukan tentang berapa lama kamu sujud, tapi seberapa dalam hatimu bersandar kepada Allah. Dan percayalah, saat hatimu benar-benar bersandar, langit akan ikut bersujud bersamamu. Sahabat ilmu langit yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan, izinkan aku mengucapkan terima kasih sekali lagi karena kamu masih bertahan di video ini. Itu tanda bahwa hatimu sedang mencari sesuatu yang lebih besar dari sekadar solusi duniawi. Kamu tidak kebetulan berada di sini. Kamu sedang dipandu oleh Allah menuju jalan yang mungkin selama ini kamu lewatkan, jalan yang sunyi, tapi penuh keajaiban. Tahajud di sepertiga malam. Bagian pertama tadi membawa kita memahami bahwa jam 3 pagi bukan waktu biasa. Itu adalah waktu ketika langit dunia terbuka, dan Allah menurunkan kasih sayangnya dengan cara paling lembut. Sekarang di bagian ini, kita akan melangkah lebih dalam, membahas bacaan setelah tahajud yang diyakini mampu menggetarkan langit dan membuka pintu rezeki tanpa disangka-sangka. Karena banyak orang sudah tahu pentingnya tahajud, tapi belum tahu bagaimana menghidupkan hatinya setelah sujud. Padahal disitulah rahasia terbesar terkandung, di doa setelah tahajud. Doa yang lahir dari hati yang basah oleh air mata, bukan hanya dari lisan yang sekadar mengucap, "Sahabat ilmu langit, setelah kamu selesai menunaikan tahajud, setelah tubuhmu lelah tapi jiwamu terasa ringan, ada satu kalimat yang luar biasa agung. Kalimat yang dahulu diucapkan Nabi Muhammad ketika beliau menghadapi situasi sulit, ketika segala pintu terlihat tertutup, dan beliau hanya bersandar kepada kekuatan Allah semata. Kalimat itu berbunyi, "Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits." Yang artinya, "Wahai yang maha hidup,
wahai yang maha berdiri sendiri. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Kalimat ini pendek, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Karena setiap kata di dalamnya adalah seruan langsung kepada Zat yang mengatur kehidupan. Kita memanggil Ya Hayyu, yang maha hidup, artinya hanya Dia yang mampu menghidupkan kembali harapan yang mati. Lalu kita memanggil Ya Qayyum, yang maha menegakkan, artinya hanya Dia yang mampu menegakkan kembali kehidupan kita yang sedang goyah. Dan di akhir kalimat itu, kita berserah total. Birahmatika astaghits. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perhatikan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan usaha, bukan dengan kecerdasan, tapi dengan rahmat. Karena rahmat Allah lah yang menjadi sumber dari segala kemudahan, termasuk rezeki, kesehatan, dan kelapangan hidup. Banyak orang sibuk mencari cara agar hutangnya cepat lunas. Ada yang berusaha keras bekerja, ada yang mencari pinjaman baru, ada pula yang berlari kepada manusia. Tidak salah, tapi seringkali semua jalan itu berujung pada kebuntuan karena mereka lupa bahwa ada satu sumber yang lebih besar dari segalanya, rahmat Allah. Ketika kamu membaca doa ini setelah tahajud, kamu sebenarnya sedang membuka pintu itu, pintu rahmat. Dan ketika rahmat turun, segala yang kamu butuhkan akan mengikuti, dan hutang yang berat bisa tiba-tiba lunas dengan cara tak terduga. Pintu rezeki yang tertutup bisa terbuka dari arah yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan. Ketenangan yang hilang bisa kembali hadir di dalam hati. Bayangkan begini, sahabat, kamu sujud di sepertiga malam, tubuhmu lelah tapi hatimu penuh pasrah. Lalu kamu angkat kedua tanganmu dan ucapkan perlahan, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Kata demi kata keluar dari hatimu, bukan hanya dari bibir. Saat itu, seakan seluruh malaikat menjadi saksi bahwa ada satu hamba yang benar-benar berserah, dan langit pun mencatat namamu dalam daftar orang yang berdoa dengan kesungguhan. Ada kisah yang sangat indah dari seorang ulama besar. Ia berkata, barang siapa mengucapkan doa ini dengan sepenuh hati, maka tidak akan lama sampai Allah menunjukkan jalan keluar dari segala kesempitan. Dan ini bukan teori, ini pengalaman nyata para salihin sepanjang zaman. Ada seorang laki-laki di Yogyakarta. Hidupnya berat karena terlilit utang. Setiap malam ia bangun tahajud, lalu membaca doa itu dengan penuh keyakinan. Ia tidak meminta hal besar, hanya memohon agar Allah menolongnya keluar dari kesulitan. Beberapa minggu kemudian, seseorang yang dulu pernah berutang kepadanya datang dan mengembalikan uang dalam jumlah besar. Jumlah itu lebih dari cukup untuk melunasi semua hutangnya. Ia menangis sambil berkata, ternyata kuncinya bukan usaha yang lebih keras, tapi doa yang lebih tulus. Sahabat ilmu langit, inilah yang sering luput dari perhatian banyak orang. Kadang kita beribadah, tapi hati kita masih sibuk menghitung kemungkinan dunia. Kita berdoa, tapi pikiran kita masih ragu apakah doa itu akan terkabul atau tidak. Padahal, yang menentukan bukan besar kecilnya permintaanmu, tapi seberapa yakin hatimu saat memintanya. Doa setelah tahajud adalah momentum untuk menghidupkan keyakinan itu. Bukan hanya diucapkan, tapi dirasakan. Bukan hanya diminta, tapi dihidupkan dalam jiwa. Dan menariknya, doa ini bukan sekadar memohon rezeki, tapi memohon rahmat. Jika Allah memberi rezeki, kamu hanya akan mendapatkan harta. Tapi jika Allah memberi rahmat, kamu akan mendapatkan ketenangan, keberkahan, dan rezeki yang membawa kebahagiaan. Rahmat Allah itu ibarat hujan yang turun. Ketika dia turun pada wadah yang kering, banyak orang yang bercerita tentang keajaiban setelah mengamalkan doa ini di sepertiga malam. Ada yang tiba-tiba dipertemukan dengan peluang kerja baru. Ada yang tiba-tiba dibantu orang yang dulu tidak akur dengannya. Ada yang tiba-tiba hutangnya dilunasi orang lain. Dan semua itu terjadi tanpa rencana manusia. Begitulah cara Allah bekerja. Tidak dengan kebetulan, tapi dengan takdir yang disusun dengan kasih sayang. Sahabat ilmu langit, coba renungkan satu hal sederhana. Ketika kamu punya masalah, siapa yang pertama kali kamu ingat? Apakah temanmu? Apakah atasanmu? Atau justru Allah? Seringkali kita lupa bahwa solusi terbaik bukan datang dari dunia, tapi dari langit. Itulah sebabnya tahajud disebut sebagai waktu, di mana doa paling cepat naik ke langit. Karena di waktu itu, semua pintu sedang terbuka. Tidak ada suara selain doa para hamba,
dan tidak ada yang mendengar selain Allah yang Maha Mendengar. Ada sebuah hadis yang menegaskan hal ini, bahwa setiap malam, di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri." Ini adalah momen di mana keajaiban sering terjadi, bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kasih sayang Tuhan. Dan tahukah kamu, salah satu doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa yang disertai rasa syukur. Maka setelah kamu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, lanjutkan dengan bersyukur. Ucapkan dengan lembut, "Alhamdulillah ya Allah atas segala yang Engkau beri, meskipun aku belum melihat semuanya." Kalimat syukur ini menjadi magnet yang menarik lebih banyak kebaikan dalam hidupmu. Sahabat ilmu langit, rezeki bukan hanya tentang uang. Terkadang rezeki adalah pikiran yang tenang, hati yang damai, anak yang sehat, atau teman yang setia. Ketika kamu tahajud dan memohon pertolongan Allah, sesungguhnya kamu sedang memohon agar seluruh aspek hidupmu diseimbangkan dengan kasih sayang-Nya. Dan di antara banyak bentuk rezeki, pelunasan utang adalah salah satu cara Allah menunjukkan bahwa Dia Maha menepati janji. Namun, jangan salah paham, doa bukan berarti kamu berhenti berusaha. Doa adalah bahan bakar yang membuat usaha menjadi hidup. Dan tahajud adalah waktu terbaik untuk mengisi bahan bakar itu. Ada orang yang tahajud, tapi hasilnya belum terlihat. Jangan langsung kecewa. Allah tidak menolak, Dia hanya menunda karena ingin mengajarkan kesabaran. Setiap air mata yang jatuh di sepertiga malam tidak akan hilang sia-sia. Semua tercatat, suara dihang, dan wedding akan stila dengan cara terbaik, di waktu yang paling tepat. Kadang jawaban dari tahajud bukan pelunasan instan, tapi perubahan batin. Allah membuatmu lebih tenang, lebih yakin, lebih sabar. Dan ketika hatimu sudah siap, barulah pintu dunia dibuka selebar-lebarnya. Inilah keindahan hubungan antara tahajud, doa, dan rezeki. Tahajud membuat doa menjadi kuat, doa membuat pintu langit dan rezeki turun karena pintu itu terbuka. Bayangkan, jika setiap malam kamu meluangkan waktu hanya 15 menit untuk berbicara dengan Allah, berapa banyak pintu langit yang akan terbuka, berapa banyak jalan keluar yang akan disiapkan tanpa kamu sadari. Sahabat ilmu langit, tulis angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu ingin menyalurkan energi positif dan membuka hati untuk pertolongan Allah. Karena sesungguhnya, angka itu bukan sekadar simbol. Ia adalah komitmen kecil untuk terus percaya bahwa setiap doa akan sampai pada waktunya. Dan ingat, tidak ada doa yang sia-sia. Jika belum dijawab hari ini, mungkin Allah sedang menyiapkan waktu yang lebih indah untuk menjawabnya. Jika belum terjadi sekarang, bisa jadi karena Allah sedang menyiapkan kamu agar pantas menerima sesuatu yang lebih besar. Malam ini, jika kamu terbangun, ingatlah doa ini. Ucapkan dengan tenang, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Biarkan kalimat itu mengalir dari hatimu. Biarkan rahmat Allah turun dan membasahi seluruh hidupmu, karena tidak ada yang lebih indah daripada berbicara dengan Pencipta di saat dunia terlelap, dan tidak ada yang lebih menenangkan daripada mengetahui bahwa setiap kali kamu sujud, langit ikut mendengarkan. Sahabat ilmu langit, bahagian ini hanyalah separuh dari perjalanan spiritual kita. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang tanda-tanda Allah mulai mengabulkan doa tahajudmu, termasuk pertolongan yang datang dengan cara yang mungkin tidak kamu sadari. Dan bagaimana caranya agar tahajudmu bukan hanya menjadi rutinitas, tapi menjadi magnet rezeki dan pembuka segala pintu kemudahan. Karena tahajud bukan tentang berapa lama kamu berdiri, tapi seberapa dalam hatimu tunduk. Dan ketika hati sudah tunduk, maka dunia pun ikut tunduk di bawah kehendak Allah. Saudaraku yang sedang menyimak dengan hati bergetar, di bagian terakhir ini, kita akan membahas puncak dari perjalanan spiritual yang luar biasa. Perjalanan yang dimulai dari rasa lelah, berubah menjadi keikhlasan, lalu kini sampai pada fase pembuktian. Karena tahajud bukan hanya tentang sujud di malam hari, tapi tentang bagaimana hati kita benar-benar menyerahkan seluruh hidup kepada Allah. Kalau kamu masih bersama channel ini sampai detik ini, artinya hatimu memang sedang dipanggil oleh Allah. Tidak semua orang bisa kuat bertahan mendengarkan pesan yang menggetarkan hati. Dan mungkin malam nanti akan jadi malam yang mengubah hidupmu sepenuhnya.
Jadi sebelum lanjut, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif untuk kehidupan yang penuh berkah. Baiklah, sekarang mari kita bahas satu rahasia besar yang seringkali tidak disadari banyak orang. Tahajud bukan hanya membuka pintu langit untuk doa, tapi juga membuka pintu ke lapangan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka. Bukan karena keajaiban semata, tapi karena di sepertiga malam itu, Allah sedang menata ulang hidup kita tanpa kita sadari. Ada sebuah kisah nyata yang sering membuat orang menangis saat mendengarnya. Seorang laki-laki sederhana, penjual nasi uduk di pinggir jalan, setiap malam ia bangun jam 3 pagi, bukan hanya untuk memasak, tapi juga untuk sholat tahajud. Dalam doanya ia tidak meminta kaya. Ia hanya berkata, "Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki halal yang membuat keluargaku tenang dan tidak berutang." Hari demi hari, hidupnya tampak biasa saja. Tapi perlahan ia mulai melihat perubahan. Warungnya ramai. Pembelinya tetap datang meski hujan, dan bahkan ada seseorang yang tiba-tiba membantu membangunkan kios barunya tanpa ia minta sepeser pun. Apa yang terjadi? Itulah yang disebut keajaiban istighfar dan tahajud yang bertemu dalam satu waktu. Teman-teman ilmu langit, ada satu kombinasi rahasia yang jarang dibahas. Tahajud itu ibarat mengetuk pintu langit, tapi istighfar adalah kuncinya. Saat seseorang memperbanyak istighfar di antara dua sujud tahajudnya, maka rezekinya seperti air yang mengalir tanpa henti. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12, "Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta menjadikan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai." Artinya, ketika seseorang bangun jam 3 pagi, lalu beristighfar dengan sepenuh hati, itu bukan hanya permintaan ampun, itu juga doa untuk dilapangkan rezekinya. Jadi jangan heran kalau ada yang bilang, "Saya cuma bangun tahajud, tapi entah kenapa, tiba-tiba hutang saya bisa lunas." Karena bukan uangnya yang datang, tapi jalan keluarnya yang dibukakan oleh Allah. Ada momen sakral di sepertiga malam yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Itu adalah saat di mana hati terasa sangat ringan, pikiran tenang, dan setiap sujud seakan membawa kita ke tempat yang sangat damai. Di situ Allah sedang memandangmu. Bukan sekadar mendengar, tapi memandang langsung pada hatimu. Dan jika pada saat itu kamu menyebut namanya sambil meneteskan air mata, maka malaikat akan bergegas mengangkat doa itu tanpa tertunda. Coba bayangkan, saat dunia terlelap, kamu berdiri di sepertiga malam dengan wajah menunduk, mata yang basah dan hati yang memohon. Kamu berkata, "Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku hanya ingin Engkau cukupkan aku dengan rezekimu." Tahukah kamu, doa seperti itu tidak akan pernah sia-sia, karena Allah tidak mungkin membiarkan seorang hamba yang menaruh seluruh harapannya kepadanya berakhir dalam kesedihan. Disinilah rahasia besar itu. Banyak orang berdoa agar hutangnya lunas, tapi mereka lupa untuk menata hatinya terlebih dahulu. Ya padahal tahajud bukan hanya soal meminta, tapi tentang mengikhlaskan semua yang sudah terjadi dan meyakini bahwa Allah tidak akan meninggalkanmu. Kadang, Allah tidak langsung melunasi hutangmu dengan uang, tapi Dia menghapus kegelisahanmu lebih dulu, supaya kamu bisa tidur tenang. Kadang Dia tidak memberi uang besar, tapi Dia mempertemukanmu dengan seseorang yang memberi jalan keluar. Kadang Dia tidak menambah harta, tapi Dia kurangi kebutuhanmu hingga terasa cukup. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang sering kita lewatkan. Keajaiban bukan selalu datang dalam bentuk yang bisa dihitung. Kadang ia datang dalam bentuk rasa cukup, dalam bentuk ketenangan, atau dalam bentuk keyakinan bahwa semua akan baik-baik saja. Saudaraku yang setia mendengarkan sampai bagian ini, kamu harus tahu bahwa tahajud jam 3 pagi adalah waktu emas di mana langit benar-benar terbuka. Di waktu itu, tidak ada jarak antara tangisanmu dan kasih sayang Allah. Kalau kamu sedang berjuang membayar hutang, sedang merasa berat menanggung hidup, maka jangan lihat besarnya masalahmu. Lihatlah siapa yang kamu hadapi dalam sujudmu. Karena saat kamu menyebut namanya, semua jalan yang tertutup akan terbuka. Dan kalau kamu masih merasa belum pantas, jangan takut. Karena tahajud bukan untuk yang suci, tapi untuk yang ingin disucikan. Allah tidak menunggu kamu sempurna baru mendekat. Allah menunggu kamu datang dalam keadaan terluka, agar Dia bisa menyembuhkanmu dengan caranya yang lembut.
Ada satu doa yang bisa kamu bisikkan malam nanti. Doa yang sederhana tapi memiliki kekuatan besar. Ya Allah, Engkau yang maha membuka setiap pintu, bukakanlah jalan rezeki yang halal untukku, dan lunaskanlah segala hutangku dengan cara yang Engkau ridai. Ucapkan itu dengan tenang, penuh keyakinan. Karena tahajud bukan tentang berapa lama kamu berdiri, tapi seberapa dalam kamu percaya bahwa Allah akan menjawab. Tahajud tidak mengubah keadaan secara tiba-tiba, tapi mengubah cara kita melihat keadaan. Saat kamu mulai rajin tahajud, mungkin hutangmu belum lunas besok paginya, tapi kamu akan merasa jauh lebih tenang. Dan dari ketenangan itu, muncul ide, muncul kesempatan, muncul orang-orang yang tiba-tiba membantu. Itulah tanda-tanda Allah sedang bekerja di balik layar hidupmu. Teman-teman ilmu langit, rahasia terbesar dari tahajud bukan hanya pada waktunya, tapi pada keyakinan di dalamnya. Keyakinan bahwa setiap tetes air mata di sepertiga malam tidak akan jatuh sia-sia. Keyakinan bahwa setiap sujud yang dilakukan dengan hati yang hancur sedang diperhatikan oleh langit. Dan keyakinan bahwa setiap doa yang kamu ucapkan di jam 3 pagi suatu saat akan menemukan jalannya untuk menjadi nyata. Jadi jangan berhenti di sini. Malam nanti, ketika semua tidur, bangunlah. Cuci wajahmu, ambil air wudhu, lalu berdirilah dengan lembut di hadapan Tuhanmu. Ucapkan syukur atas hidup yang masih kamu punya. Dan jika kamu punya beban hutang, bisikan dengan penuh harap, Ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki yang halal dan berkah. Biarkan langit mendengar, biarkan malaikat membawa pesanmu, dan biarkan keajaiban bekerja dengan cara yang tak terduga. Karena orang yang istiqomah tahajud, hidupnya akan selalu dipeluk oleh keberkahan. Uangnya mungkin belum banyak, tapi cukup. Jalannya mungkin masih panjang, tapi selalu ada pertolongan di setiap langkah. Dan siapapun yang menjaga tahajudnya, tidak akan dibiarkan Allah tenggelam dalam kesulitan, karena janji Allah itu pasti. Jadi, bagi kamu yang ingin hidupmu berubah, jangan tunggu waktu yang sempurna. Gunakan waktu yang Allah pilihkan, yaitu sepertiga malam. Karena disitulah, doa yang paling lembut bisa mengetuk pintu langit, dan rezeki yang paling tak terduga bisa datang dalam bentuk yang kamu tidak pernah bayangkan. Tuliskan angka 77 di komentar jika kamu siap menerima keajaiban malam ini. Semoga dari setiap sujudmu, lahir ketenangan, kelapangan, dan keberkahan tanpa batas. Dan semoga setiap hutang yang kamu tanggung, dilunasi oleh Allah dengan cara yang membuatmu menangis haru, bukan karena susah, tapi karena kagum dengan kasih sayangnya. Ingat, Allah tidak pernah terlambat menolong. Dia hanya sedang menyiapkan waktu terbaik agar saat kamu ditolong nanti, kamu sudah siap menerima segalanya dengan hati yang penuh syukur. Itulah puncak dari perjalanan spiritual seorang pejuang tahajud. Yang dulu menangis karena terlilit hutang, kini tersenyum karena diselamatkan oleh Tuhannya di sepertiga malam. Dan siapa tahu, malam ini giliranmu yang akan Allah datangi. Saudaraku yang hatinya sedang bergetar malam ini, terima kasih karena kamu masih setia bersama channel Ilmu Langit sampai ke bagian akhir perjalanan spiritual ini. Percayalah, kamu tidak tiba-tiba berhenti di video ini tanpa alasan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua sudah diatur oleh Allah dengan sangat rapi, termasuk langkahmu yang sampai di sini. Mungkin inilah cara lembut Allah untuk memanggilmu kembali ke sepertiga malam. Waktu yang istimewa di mana keajaiban sering terjadi tanpa kita sadari. Kita sudah berjalan panjang sejak awal pembahasan. Kita bicara tentang bagaimana tahajud menjadi jembatan antara manusia dan Tuhannya, tentang bagaimana air mata yang jatuh di waktu sunyi bisa menjadi alasan turunnya pertolongan dari langit, dan tentang kisah nyata orang-orang yang hutangnya bisa lunas tanpa mereka sangka, hanya karena mereka rajin berdialog dengan Allah di jam 3 pagi. Kini, mari kita simpulkan semuanya dengan hati yang jernih. Karena kesimpulan ente bukan sekadar penutup, tapi bisa jadi pembuka untuk kehidupan baru yang lebih terang, lebih lapang, dan lebih penuh berkah. Tahajud adalah tanda cinta Allah, bukan sekadar ibadah sunnah tahajud, bukan sekadar ibadah tambahan, tapi tanda cinta dari Allah. Kalau kamu bisa bangun di sepertiga malam, itu bukan karena alarmmu keras atau karena kamu tidak bisa tidur. Itu karena Allah yang membangunkanmu dengan lembut. Ia ingin bicara denganmu. Ia ingin mendengar suaramu. Ia ingin mendekat kepadamu yang mungkin selama ini sibuk dengan dunia.
Setiap kali kamu bangun di jam 3 pagi dan merasa gelisah, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Bisa jadi itu adalah panggilan. Panggilan halus dari Tuhan yang mencintaimu untuk datang ke tempat sujud dan berbisik lirih padanya. Lihatlah betapa istimewanya kamu. Saat banyak orang memilih tidur nyenyak, kamu dipilih untuk bangun. Itu bukan hal kecil. Itu pertanda bahwa Allah masih ingin mendengar ceritamu, bahkan ketika dunia diam. Dan saat kamu menjawab panggilan itu, dengan mata yang berat tapi hati yang ringan, percayalah, langit sedang membuka catatan baru dalam hidupmu. Catatan tentang hamba yang kembali, tentang jiwa yang disapa, dan tentang hidup yang sebentar lagi akan berubah arah. 2. Rezeki dari arah tak disangka, tanda doa telah naik ke langit. Kita sering mendengar kalimat, rezeki datang dari arah yang tidak disangka. Tapi jarang yang benar-benar memahami maknanya. Rezeki yang tak disangka itu bukan hanya uang yang tiba-tiba datang, tapi juga ide yang muncul di saat sulit, orang baik yang hadir di waktu tepat, atau jalan keluar yang tiba-tiba terbuka setelah sekian lama terasa buntu. Banyak orang yang akhirnya menangis haru karena menyadari bahwa setiap rupiah yang mereka terima, setiap utang yang tiba-tiba lunas, bukan karena kebetulan, tapi karena doa mereka akhirnya menembus langit. Dan jam 3 pagi adalah waktu paling kuat untuk mengirim doa itu ke atas. Dalam keheningan itu, tidak ada gangguan, tidak ada kebisingan dunia. Yang tersisa hanyalah kamu dan Tuhanmu. Malaikat turun membawa rahmat, dan setiap bisikanmu dalam doa dicatat tanpa terlewat. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa rezekiku lambat datang? Bisa jadi, karena selama ini kamu berdoa di waktu yang ramai. Saat hatimu setengah sibuk dengan dunia, coba berdoa di waktu yang sunyi. Di sepertiga malam, doa yang pelan pun bisa terdengar lebih keras daripada seruan di siang hari. 3. Keajaiban. Bukan datang dari langit, tapi dari perubahan hati. Tahajud bukan sihir. Ia tidak otomatis membuat uang jatuh dari langit atau utang lunas begitu saja. Tapi tahajud mengubah sesuatu yang jauh lebih penting, hatimu. Ketika hati berubah, cara berpikir ikut berubah. Saat cara berpikir berubah, keputusan pun berubah, dan disitulah hidupmu ikut berubah. Seseorang yang sebelumnya putus asa, jadi berani lagi melangkah. Yang tadinya takut memulai usaha, jadi yakin kembali. Yang tadinya marah pada takdir, jadi ikhlas dan tenang. Itulah keajaiban sejati. Bukan perubahan keadaan dari luar, tapi perubahan kekuatan dari dalam. Dan ajaibnya, ketika hati mulai tenang dan yakin, pintu rezeki justru terbuka dengan sendirinya. Karena Allah sudah berjanji, barang siapa bertakwa kepadaku, niscaya aku akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qs At-Talaq 2:3. Hati yang bertakwa tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari malam-malam panjang yang diisi dengan sujud dan air mata. Itu sebabnya, tahajud disebut waktu paling istimewa. Karena disitulah takwa tumbuh dalam diam, dan keajaiban disiapkan dalam rahasia. 4. Utang bisa lunas, karena doa yang menyentuh langit. Banyak yang tidak sadar bahwa utang bukan hanya masalah angka di kertas, tapi juga ujian iman. Kadang Allah biarkan kita jatuh dalam kesempitan, bukan karena Ia ingin menyulitkan, tapi karena Ia ingin kita belajar bersandar sepenuhnya padanya. Ada orang yang berjuang membayar utang bertahun-tahun, tapi tetap saja belum selesai. Lalu di satu malam, ia meneteskan air mata saat tahajud dan berdoa, "Ya Allah, aku sudah berusaha, aku serahkan semuanya kepadamu." Dan sejak saat itu, hatinya terasa ringan. Tak lama kemudian, Allah kirimkan pertolongan dari arah yang tak pernah ia duga. Itulah bukti bahwa keajaiban bukan selalu berbentuk uang. Kadang Allah lunaskan utang dengan cara yang tidak masuk akal bagi manusia. Dia datangkan seseorang yang tiba-tiba membantu. Dia kirimkan pekerjaan baru, atau bahkan dia ubah kondisi sehingga hutang itu tidak lagi menjadi beban. Jadi kalau kamu sekarang sedang terhimpit, jangan buru-buru menyerah. Jangan fokus pada besarnya angka, tapi fokuslah pada besarnya Allah. Karena kalau Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. 5. Malam yang menentukan nasib. Tahajud jam 3 pagi bukan hanya sekadar waktu sepi. Ia adalah waktu di mana nasib manusia sedang ditulis ulang. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, "Adakah yang memohon ampun?"
maka aku ampuni? Adakah yang meminta, maka aku beri? Coba renungkan, Tuhan yang Maha Besar turun ke langit dunia hanya untuk mendengarkan manusia kecil seperti kita. Apakah kita masih tega melewatkan waktu sesakral itu hanya untuk tidur? Padahal mungkin disitulah rezeki kita ditentukan, doa kita disetujui, dan masalah kita sedang dicatat untuk diselesaikan. Tidak ada waktu lain yang sebanding dengan keajaiban sepertiga malam. Dan siapapun yang rutin menjaganya akan melihat bagaimana hidupnya perlahan berubah dari kesempitan menjadi kelapangan. 6. Syarat keajaiban. Itu 1. Yakin. Yakin adalah bahan bakar doa. Tanpa keyakinan, doa hanyalah rangkaian kata. Tapi dengan keyakinan, doa bisa menggetarkan langit. Seseorang yang berdoa tanpa yakin, seperti mengetuk pintu tapi tak menunggu jawaban. Tapi orang yang berdoa dengan yakin, ia akan menunggu, percaya, dan tetap sabar meski belum melihat hasilnya. Tahajud mengajarkan itu. Ia melatih kita untuk yakin pada waktu yang belum datang, percaya pada pertolongan yang belum terlihat. Karena janji Allah bukan mungkin tapi pasti, hanya waktunya saja yang belum tiba. Kalau kamu pernah merasa lelah menunggu doa terkabul, maka tahajudlah yang akan menguatkanmu. Karena di setiap sujudnya, hati diajarkan untuk berkata, "Aku tidak tahu kapan Engkau menolongku ya Allah, tapi aku percaya, Engkau tidak akan mengecewakanku." 7. Dari tangisan menjadi tanda kemenangan. Ada hal yang sering dilupakan banyak orang. Tangisan di sepertiga malam bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan. Karena hanya jiwa yang kuat yang mampu menundukkan egonya dan mengaku lemah di hadapan Tuhannya. Maka jangan malu menangis saat tahajud, karena disitulah tangisan berubah menjadi tanda kemenangan. Setiap tetes air mata itu akan menjadi saksi di hari ketika semua manusia mencari pertolongan. Dan pada hari itu Allah akan berkata, "Inilah hamba yang datang kepadaku di waktu manusia tertidur." Dan tahukah kamu, tidak ada doa yang lebih cepat diangkat daripada doa dari hati yang menangis karena rindu pada Tuhannya. 8. Ketenangan, tanda bahwa doamu telah diterima. Kadang kita mengukur dikabulkannya doa dari hasil duniawi. Padahal tanda pertama doa diterima bukan pada datangnya uang, tapi pada turunnya ketenangan. Kalau setelah tahajud kamu merasa lebih tenang, lebih lapang, dan lebih ikhlas, maka ketahuilah, itu tanda bahwa Allah sudah menjawab doamu. Mungkin bukan dengan yang kamu minta, tapi dengan yang kamu butuhkan. Karena doa itu bukan transaksi, tapi percakapan cinta antara hamba dan Tuhannya. Dan setiap percakapan itu selalu menghasilkan kedamaian. 9. Tahajud. Bukan akhir, tapi awal dari segalanya. Kini kita sampai pada akhir pembahasan, tapi bukan akhir perjalanan. Karena tahajud bukan penutup, melainkan awal dari segala perubahan besar dalam hidupmu. Mulai malam ini, coba lihat jam 3 pagi dengan cara yang berbeda. Jangan lagi anggap itu sekadar waktu tidur. Anggap itu sebagai undangan dari langit. Undangan dari Allah yang ingin bertemu denganmu dalam suasana paling sunyi, paling tulus dan paling pribadi. Datanglah, meski hanya 2 rakaat. Datanglah, meski mata berat dan tubuh lelah. Karena mungkin di malam itu, nasibmu sedang menunggu untuk berubah. Dan siapa tahu, esok paginya hidupmu sudah tidak sama lagi.